What's up guys, welcome guys. Wah sinyalnya angin lagi, berat ya sinyalnya lagi bos. Absen, mantap. Welcome guys. Welcome to my live bos. Hadir jadi investor. Hadir mantap guys. Thank you guys. ISG merah. Ya Allah guys, ISG merah guys. Hadir thank you guys. Telat enggak guys ya, baru mulai guys. Belum nyeting. Info bullish. Ya, bullish besok guys. Kemana aja? Di sini aja guys. Ini komennya kemana aja ini komennya. Ada yang nyangkut nggak? Ada lah, pasti guys. Ada yang bilang gap down besok. Gak peduli guys. 3 hari nggak live. Energi cuan. Belum guys. Lagi di rumah calon. Enggak lah. Tetap layar dulu guys. Kok somo guys ya hawanya guys. Bumi cuan, bumi naik ya kemarin guys. Sangar bumi guys. Ketika ISG merah doi malah naik guys. Kata Pak Pur 28.000 ISG apa rupiahnya? Nah itu guys masalahnya guys. ISG atau rupiahnya guys yang 28.000 guys. ISG lah ya. Semoga ISG guys ya. BNBR. Saya feelingnya bulan Mei ini sudah mulai bullish guys. Disclaimer on ya. Cuan diskon kah? Diskon. Rata-rata saham sekarang diskon guys. Sell on May. Enggak lah. Sell on May itu berlakunya di luar negeri guys. Di Indonesia enggak lah. Jangan buang sampah di sini ya guys. Bufa diskon. Diskon semuanya guys sekarang guys. Di saham gak ada yang pasti, betul guys. Yang pasti itu, ya tidak pasti itu guys. IHSG break support atau breakdown. Enggak guys. Rejection kemarin guys ya. IHSG enggak break support ya. Cuma rejection kemarin guys. Ini guys. Serok guys. Aku bocahmu waduh om. Sorry om. Tiap hari makin diskon. Itu guys, kalian tahu nggak video TikToknya Pak Purbaya guys? Ya guys, video TikTok Pak Purbaya itu guys ya, jangan lupa besok serok guys. Tuh sudah dikasih tahu sama Pak Purbaya guys. Ini bos ya. Jadi IHSG itu guys. Kemarin nggak jebol sih guys ya, rejection guys ya. Di sini ada support ya, Ya kemarin breakdown, sempat breakdown guys ya. Ada volume juga guys. Ya. Breakdown, ada volume, tetapi kemarin sore itu rejection guys. Jadi kemarin sore itu rejection guys. Fokus ke layar aja kameranya. Kok ngatur guys? Jangan ngatur lah bos. Giliran merah uangnya gak ada. Loh guys, kalian habis gajian gak sih guys? Bulan April guys. Goto mau terbang. Insya Allah. Sorry guys ya. Oke guys, welcome to my live guys. Kesukaan guys, ini kadung lama-lama gak usah lama-lama guys. Langsung saja guys ya.
Welcome to my live selama sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 kita akan lihat-lihat saham guys. Mana yang oke untuk diserok, mana yang enggak guys. Tapi kayaknya enggak nyerok sih guys ya, karena porto kita sudah banyak guys. Kemudian kita update grup dulu ya. Kesuwen rasa kakak pembukaan. Waduh guys, slow guys, tenang guys. Penonton harap tenang guys. Jadi kita update grup dulu guys ya. Porto kita lumayan berdarah-darah guys ya. Saya nggak menutupi guys. Porto kita itu ada yang masih hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Yang hijau cuma 2 guys. Jadi porto kita ada 8, yang hijau cuma 2 lainnya merah guys ya. 8 emiten. Gudang garam masih pegang, masih guys, aman aja guys. Salah satunya WBSA, enggak lah. WBSA enggak dihitung guys ya. Izin ya, WBSA enggak dihitung guys ya. Bentar, guys. Yang hijau itu Adi hijau tuh guys, kita guys. Oke guys, kemudian kita update grup dulu ya. Kemarin kita nambah muatan 2 saham guys. Dan alhamdulillahnya guys, kedua saham ini di akhir market itu rebound guys. Ya. Kedua saham ini di akhir market itu rebound guys. Yang satunya itu ditutup. Bentar guys. Waduh, bid overnya sudah hilang guys. Yang satunya itu bentar guys. Yang satunya itu ditutup 0%. 0% itu nggak turun, nggak naik guys. Jadi mulai minus sekitar 6% nih guys ya, kayaknya guys. Bentar guys. Mulai minus 6%-an ya. Kita nambah muatan, ditutup dengan tidak menguat dan tidak melemah guys. Kemudian satunya lagi ditutup minus 3% guys, ternyata guys. Tapi tetap aman guys ya, tetap saya kawal guys. Itu guys. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya, sebenarnya ngapain kita live sebenarnya guys ya? Kita kan sudah punya porto guys ya. Kita kayaknya nggak nambah porto dulu guys, tapi nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah, kalau besok kita take profit Adi dulu ya, kemudian kita masuk yang lain, kita nggak tahu besok guys. Ya lihat besok lah ya. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my live guys. Langsung saja bos, kita bahas bos. Yang pertama guys, IMPC guys. Yang pertama IMPC guys. Disclaimer on ya, in my opinion IMPC itu lumayan bagus guys. Ya, IMPC itu lumayan bagus karena pengendalinya itu beli terus. Pengendalinya itu ketika sahamnya turun, ketika IHSG merah, itu beli terus guys. Ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Ya, IMPC tuh guys ya, 2 hari sebelumnya itu sempat mau breakout guys. Ini ya, sempat mau breakout lagi nih guys ya, tanggal 29 April guys. Sayangnya fake breakout terus guys ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali sudah fake breakout guys ya. Ini kalau sudah breakout ini guys, IMPC potensi untuk nutup gap guys ya, nutup gap ke 3000-an guys. Ya, kemudian guys, IMPC itu kemarin kan merah guys ya, itu SQ beli guys ya, jadi dijagain oleh pengendalinya guys. SQ. Jadi SQ itu beli-beli terus guys ya. In my opinion IMPC lumayan menarik guys ya. Izin disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Kita mah carinya sekarang cari saham yang ditahanin guys ya. Nih guys, kita kasih tahu guys ya. IMPC guys. Bentar. 2
2200-an guys. Ini ya. Di 2200-an guys. SQ 14.000 lot, 10.000 lot guys ya. Doi ini nahanin guys ya, 14.000 lot, 10.000 lot si SQ ini guys. Yang punya barang banyak di MPC itu SQ guys. Ya. Kemudian di 2210 coba guys. Di 210 KK 2220 XL. Nah itulah ya tadi IMPC ditahanin di 2200-an guys. Jadi in my opinion ya IMPC itu dijagain di atas 2200 guys ya. Izin disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Itu ya. Jadi IMPC masih good ya, saya masih berkeyakinan IMPC bakal breakout guys. Izin ya. Guys yang belum follow TikTok saya follow dulu guys. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Lanjut bos, DSSA. DSSA apakah bisa masuk atau belum? Menurut saya belum guys. Ya. Karena apa guys? Gila guys, saham ini pembantaian guys ya. Saham ini guys, sebenarnya saham ini banyak berplayer yang nyangkut guys di DSSA guys. Ini guys ya. Banyak smart money yang nyangkut di DSSA guys. Tapi retailnya juga banyak guys ya. Ada YU, DPIF ini guys. YU, DPIF guys ya. Doi itu beli mulai tanggal 8 April guys. Mulai 9 April. Nih. YU 300M di 3000, DP 200M di 3000, IF 100M di 3200 guys. Tetapi guys ya kelemahannya guys, doi ini ketika turun, ketika crash, ketika di depan MSCI guys, ketika keluar berita MSCI akan dikeluarkan di MSCI, doi ini belum ada aksi guys ya. Jadi tunggu doi ini buyback guys ya. Tunggu doi ini averaging down guys. Itu ya pelajaran yang bisa saya ambil di DSSA guys. Ini ya mulai tanggal 21 kan ARB guys ya. 21 sampai 30 yang buang asing biasa lah ya, yang nampung para retail guys. Jadi DSSA nggak CL loh. Saya DSSA itu cut loss guys ya, sudah cut loss 2 hari yang lalu guys. Jadi oh ya guys, kita update dulu guys bulan April. Bulan April kita itu profit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Jadi di bulan April guys. Bulan April itu guys, kita itu profit 10 kali, cut loss 1 kali guys. Izin ya. Itu cut loss emang kesalahan tuh guys ya. Kita masuk di SSA itu menangkap pisau jatuh guys ya. Lumayan ini guys ya, lumayan ngeyel guys. Lumayan lumayan overconfident guys ya. Di DSSA guys. Oke guys, langsung saja bos. Jadi DSSA saya buat NC dulu guys. Biasanya saya kalau sudah kalah di satu saham guys, saya biasanya blacklist guys ya. Tapi nggak tahu lagi lah ya, nanti kalau transaksinya bagus lagi kita realistis saja guys. Aman guys ya, kita masih hijau guys ya. Rapot kita di bulan April masih hijau insya Allah guys. Tapi guys, di bulan Mei ini guys, pembukaan bulan Mei ini guys lumayan berdarah-darah guys. Tapi tetap kita berusaha untuk tutup bulan dengan hijau guys ya nanti ya. Kita cek bumi guys ya. Bumi ini sustain guys, doi ini guys ya. Jadi kemarin IHSG turun dalam guys ya. Bumi malah naik guys ya. Ini guys. Dalam 4 hari terakhir kan IHSG merah nih guys. Bumi malah naik 9% guys. Mantep nih guys ya. Ada apa ini kira-kira bumi guys? Kemarin di IF guys ya. Di IF itu 115M
sorry guys, bumi ada yang masuk yaitu IF 115M guys. Wah, kok tiba-tiba ada yang masuk gede guys di bumi guys. Bentar guys. Jurnal kita ketahuan guys ya. Bumi guys. IF ya, IF. Retailnya juga banyak bumi guys ya. XL, CC ini Pak PP, XL, YP ini guys ya yang masih banyak guys. IF. Oh, IF ini cenderung ke distribusi tapi kemarin masuk gede guys. Ya kita tunggu dulu guys ya. IF ini apakah doi ini akum terus atau enggak guys. IF loh, IF beli terus guys ya, BTW. Berarti mulai tanggal 28 sampai tanggal 30 guys. Tanggal 28 sampai 30 IF barangnya 145M di 230 guys. Sekarang bumi di 240 guys. Kita tungguin diskon aja guys ya. Kemudian di ZP ini sudah mulai jualan guys ya. Doi ini punya barang di atas guys, ZP ini guys. Jadi mulai tanggal 7 April ZP barangnya di 242 guys. Tapi doi ini jualan terus, cut loss terus dia guys ya. Bumi guys ya, in my opinion guys ya, bumi itu secara fundamental itu bagus guys. Secara transaksi ya saya wait and see dulu guys. Pertama retailnya banyak guys ya. Retailnya banyak, kemudian yang kedua RB guys. Ada seller pakai broker RB guys. Itu buang terus guys ya. Buang barang terus guys, RB guys. Nih ya, ini barangnya sisa berapa saya nggak tahu guys ya. Nih ya, RB buang terus guys, doi ini guys. Nih kalau kalian nggak percaya guys. Nih ya, RB ini nggak tahu mulai kapan ini guys. Ini kalau dalam 3 bulan terakhir mulai tanggal 5 Februari guys ya, dia jualan terus guys. Mulai tanggal 5 Februari guys ya. Nih ya, RB 1,9T guys ya. Habis cengdong terbitlah RB ini guys, 1,9T. Jadi sellernya bumi itu banyak. Ada yang buang-buang terus guys ya si RB itu guys. Nah barangnya sisa berapa ya gak tahu guys ya. Atau kapan berhentinya jualan ya gak tahu juga guys. Ya jadi ya bumi saya wait and see dulu guys. Lanjut guys, bentar guys. RB Salim bukan, kayaknya Salim pakai CC guys. Salim malah beli terus guys ya di bumi guys. Bentar guys. Kok sudah ini guys, kok sudah banyak yang list. DKFT nge-base akum, iya tak guys. Nah itu guys, bagus berarti guys. DKFT nih guys, katanya nge-base akum ya. Tapi DKFT ini lagi uptrend guys ya, doi ini guys. Siapa yang naikin guys? Kemarin ada volume ya. Ada volume, ada PD beli 5M guys. PD guys, PD-nya ini retail atau bukan guys? YB guys. PD. Bentar guys. Tanggal 29. Tanggal 29 PD enggak guys. Kita langsung saja cek guys ya, DKFT guys. Bentar, kalau 28 April guys. Nah, siapa yang akum bro? PD yang akum guys. Oh ini ya, PD mulai tanggal 27 April borong deh ya. 27 April sampai tanggal 30 guys. Tapi barangnya cuma 8M guys ya. Saya tuh kok kurang yakin guys ya kalau barangnya cuma 8M guys. Kalau akum sampai 100M lumayan oke guys ya, lumayan berani guys. 17 April ada volume, kita cek guys ya.
17 April juga netral-netral aja guys ya. Nggak tahu guys, di KFT ini naik karena sentimen apa saya kurang tahu guys ya. Sebenarnya bukan di KFT ya guys. Apakah karena mau bagi dividen ya nggak tahu guys ya. Jadi di KFT saya wait and see dulu guys. Oh ya guys, ada saham yang ya kita dapat pelajaran lagi guys di bulan April ini guys. Di saham Adro guys. Ya. Kita tuh dapat pelajaran lagi di bulan April itu di saham Adro. Di saham Adro saya punya barang di 2480 guys. Waktu ex-date saya jual guys di 2510 atau 2520 guys. Ya cuma 1-2% guys, karena untuk menghindari dividend trap guys. Besoknya ex-date dividend trap ya. Kemudian sekarang kembali ke 2510 2520 guys. Wah, kampret lah. Saya pikir biasanya itu guys dividend trap terus lama guys aktifnya guys, tiba-tiba kemarin langsung nutup guys ya. Ya harusnya dapat dividen 4%, dapat capital gain juga guys harusnya guys ya. Aku Adro karena cara mainnya begitu mantap guys, jago. Lanjut guys. ENRG guys. Biasanya dividend trap itu lama, ini cepat banget. Betul guys ya. Kok bisa guys? Saya juga Herman no. Lanjut bos. Energi guys. Coba kita cek energi guys ya. Kalau catatan saya guys, energi itu ada AK guys. Ya, kalau catatan saya itu smart money-nya ada AK ya. Doi ini aku mulai tanggal 6 April guys. Ini guys. Nah ini guys ya. 100. Nah ini guys, saya mesti itu barangnya 100 M-an guys ya. 131 M di 1800 guys. Ya. Sekarang energi di 1700 guys. Kemudian coba guys, ketika turun ini guys ya, tanggal 24, tanggal 25, siapa yang buang guys kira-kira guys? Tanggal 24 sama tanggal 27 guys. Tanggal 24 AK buang guys ya. Tapi yang nampung ZP guys. ZP ini juga ngumpulin barang juga guys di energi guys. Saya curiga itu satu orang guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys ya. Nih ZP guys. Bentar guys. Nah ini guys. ZP ini malah akum terus gitu guys ya. Mulai 17 Maret guys. Gak usah jauh-jauh selain mulai tanggal 22 April lah ya. Mulai tanggal 22 April di ZP ini guys. Nih. Bentar guys. Kok dikit barangnya doi guys. Kita cek dulu guys ya, tanggal 23 April guys ya. Tanggal 23 April guys ya. Sorry, tanggal 24 guys. Tanggal 24 April AK buang guys ya. Buang barang 55M yang nampung ZP guys. Tanggal 27 juga saham ini turun dalam guys ya, AK buang. Tanggal 28 29 doi beli guys kayaknya guys. 28 netral, 29 juga netral. Bentar guys, reason saya apa sih guys beli energi nih guys. 30 AK buyback guys ya. Jadi pertama AK masih punya barang guys ya. Mulai tanggal 6 April sampai 30 April doi barangnya masih 131 M. Average-nya di 1800 guys. Sekarang energi di 1700 guys. Jadi in my opinion saham ini masih diskon guys. Waduh guys, kok merah sinyalnya guys. Udah guys ya. Kemudian secara bid offer itu juga menarik guys, energi guys.
Ini guys ya. Kemarin itu ya energi itu AK itu ngehakain guys ya, ngehakain barang-barang guys. 12M, 19M, 21.000, 19.000, 12.000, 12.000, 11.000 nih guys. Jadi si AK ini ngehakain terus guys ya. Jadi doi ini pengen ngangkat saham ini di atas 1.800 guys. Gitu guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. In my opinion energi masih aman lah ya. Meskipun harga minyak bergejolak terus guys, tapi saham ini masih aman lah ya harusnya guys. Guys, sinyal saya kok hijau merah guys ya, aman ya. Lanjut guys, MDKA guys. Gila, MDKA turun 5% kemarin guys. MDK itu naiknya berat, turunnya kenceng guys ya. MDK itu naiknya pelan-pelan ya. Turunnya langsung makjleb guys. Saya serot 3150 bagus tuh guys. Kita cek emas dulu guys. Emas juga 5% turunnya guys. Kalau emas si AK jualan wajar lah ya. MDK karena apa guys ya, doi turun guys. Harga emas oke lah, harga emas guys, karena YU jualan kemarin guys ya. Saham ini aduh kok gini mainnya ini guys. MDK naiknya berat banget ini guys ya. Ini butuh berhari-hari untuk naik guys. Sekali turun dalam guys ya MDK ini guys. Lumayan unik saham ini guys. Bentar guys, kok aja 17.000 lot ini guys. Nggak bisa diklik. MDK mah harusnya masih aman-aman aja guys. Karena apa guys? Karena PD masih punya barang banyak ya. Dia itu akum mulai Januari ya. Nih 1T guys ya. Dia akum barangnya 1 triliun ya. Di 3.200 ya, di harga-harga sekarang guys. 32-30an guys ya. Ini guys, kalau kalian mulai akum boleh tuh guys ya, MDK ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Nih, barangnya paling banyak itu si PD guys. PD itu siapa? PD itu biasanya broker dipakai oleh MDKA guys. MDKA emas itu pengendalinya biasanya pakai PD guys. Ya, ini guys ya, PD guys ya, barangnya banyak sendiri guys. Lama-lama kan kering guys ya barangnya tuh guys. Ya ini pakai PD guys. Pakai PD guys. Ini emas ya. Emas juga pakai PD guys ya. Ini guys. Merdeka Copper Gold ini MDKA guys ya. Emas itu entitas dari MDKA guys, atau anak perusahaan dari MDKA guys. Jadi pengendalinya emas itu MDKA pakai PD guys. Nah itu guys ya. Jadi kalau PD ini masih beli ya masih aman aja guys ya, slow aja guys ya. Aman bos. Average-nya emang di 3.200-an guys. Gak tahu guys kemarin nahannya atau enggak guys dia guys. Terendahnya 3150 ya, terendah guys. Kayaknya nahanin ya dia guys, harusnya ya. Bentar guys, kita cek guys ya. PD ini guys ya, PD ikut ngebit ini guys. Ini satu orang sih guys ya harusnya ya. Kemudian 3160, 3160 PD guys ya. Dia nahanin barang guys ya. 3170 ini PD guys. Jadi dia nahanin terus ya. PD guys. Nah ini bagus guys, saham-saham kalau pengendalinya itu turun tangan guys, itu bagus guys. Ketika crash itu pengendalinya ikut beli, ikut akum, nahanin barang itu bagus guys ya, saham-saham kayak gitu guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Ini PD guys. Jadi aman lah ya MDK ini guys. PD guys.
Gitu guys ya. In my opinion masih aman lah ya saham MDKA guys. Tuh guys. Guys yang belum follow TikTok saya follow lah guys. Ayo guys, pengikut baru 9 biji guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Koneksi tidak stabil. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Akmal_KHOFI guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Nanti ada update saham potensial ya, update sentimen market, jurnal portofolio saya share tiap hari guys. Kalian tahu guys, saya nyangkut di mana aja kalian tahu guys ya. Izin guys. Lanjut bos. Lanjut bos. Kita cek bull bos, bull. Kita cek bull guys ya. Saya jujur guys ya. Saya belum pernah transaksi di bull guys. Belum pernah dagang di bull guys. Nggak tahu ya. Saya masih memahami gameplaynya bull guys. Bull ya. Coba guys kita cek guys. Dari pengendalinya dulu pakai apa dulu guys ya bull ini guys. Pelan-pelan ya. Gila guys ya. Ini kering gak sih guys? Ada yang pakai AI, DH, FS, II, XA, AG guys. Oke guys. Apalah ya. Oke lah, II masuk guys ya. II ini siapa? Gak tahu guys. Bisa jadi pengendalinya, bisa jadi insidernya atau orang lain juga bisa guys. Ya kemarin II beli guys. Coba guys. Bull yang terendahnya 494 guys. Yang nahanin siapa guys? Kita cek dulu guys. Nggak ada. 496. Nah II guys. Itu nahanin guys ya, II guys ya, 30.000 lot, 20.000 lot guys. Wah ini udah ketahuan sih guys. Good ini guys ya. Buat short term oke lah ini guys. CP ya, nggak tahu CP ini siapa guys, CP. Enggak ya. Oh ini guys, Dana Tama Kapital pakai CP guys ya. Oke ya, lumayan bagus ini guys, bull guys. Kok tiba-tiba menarik guys ya, bull guys. CP guys. Oke, dari bid over bagus lah ya kemarin ya. Kemarin ada yang jagain guys. Makanya kemarin langsung rejection guys ya. Shadow rejection guys. Kemudian guys yang akum siapa guys? Kalau nggak ada yang akum ya saya belum berani guys. II guys ya, paling banyak barangnya II guys. Oke lah ya. Kita cek satu-satu guys. Pelan-pelan guys ya. Kita cek II dulu guys. Mana sih guys? II guys ya. II ini guys. Dia distribusi cuma 2 hari sih. Kemudian dia akum lagi guys. Doi akum terus nih guys II guys. Kalau kita nggak notice guys ya. Mulai tanggal 28 Januari guys. Barangnya II 122M guys ya. Di 456 guys. Di 456 guys. Barangnya smart money ada di bawah-bawah guys ya. PD di 469 guys. LG di 486. II di 456 guys. Jadi bull ya. Bull kalau mau nyicil silahkan. Disclaimer on dulu guys. Bukan ajakan menjual membeli saham guys. Karena kemarin si II ini nahanin barang ketika IHSG drop guys ya. Kalian bisa mulai nyicil guys. Nanti turun di 450-an. Kalian bisa masuk lagi guys ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Karena average-nya smart money itu ada di 450-an guys. Sekarang di 510 guys. Gitu guys. Tapi harusnya besok rebound gak sih guys? Iya guys.
Harusnya besok rebound gak sih guys? Coba guys kita cek rupiah guys. Kalau rupiah hari ini masih, kalau rupiah masih lemah guys, ya nggak tahu lagi deh. IDR to USD. Gila guys, 17.300 guys. Hah? Waduh. Gimana ini guys? Kok all time low lagi guys ya, rupiah guys. Waduh. Ya besok ya pasrah guys ya. Tetap optimis guys. Karena dari segi patternnya guys. Dari segi patternnya ISG lagi di area support guys. Ya. Dari segi patternnya ISG lagi di area support guys ya. Harusnya rebound guys ya. Masa turun lagi guys? Ini kalau turun lagi guys ya. Coba kita cek ISG guys kalau turun lagi. Kemana dia guys kalau turun lagi guys? Ini kan sekarang lagi di support nih guys. Di sini ada support lagi guys ya. Ya di sini ada support lagi lah, ISG tuh guys. Ini ya. Sampai ini guys. Nah, sampai ini guys ya, 6.800 sampai 6.700 guys. Di area sini ya, 6.800 sampai 6.700 nih guys. Janganlah guys, masa lower roll lagi guys ya, parah ini guys ya segini. Ini kalau jebol lagi guys ya, nutup gap ini guys. Ini kalau jebol lagi nutup gap ini guys. Nah, ini di sini ada gap guys. Wah, bajingan ini guys ya. Gila ini, bisa gila ini guys ya. Wah, hancur guys. Tapi enggak lah ya, rebound lah ya. Kalau breakdown 6.700 kan 6.500 sampai ya 6.500-an guys. Ya. Santai lah guys ya. Ijo guys, tenang guys, tenang. Tetap tenang guys. Ini gimana ini guys ya? BI ini guys ya. Bank Indonesia gimana ini guys? Pokoknya strateginya yaitu guys. Strateginya itu kalau hijau TP guys ya. ISG hijau take profit. ISG merah beli gitu terus guys. Tapi juga meskipun kungfunya kayak gitu guys. Meskipun kungfunya kayak gitu, tetap guys ya. Ketika merah kita beli guys. Lah besoknya merahnya lebih dalam guys ya. Gimana ini guys? Oke guys, lanjut guys ya, lanjut guys. Kita cari yang ini aja guys, yang pengendalinya jagain guys ya. Lanjut guys, BNBR guys. BNBR ini juga sustain guys. Sangar ini guys ya, BNBR ini guys. BNBR ini juga nggak junam banget guys ya, saham ini guys. Sideways aja guys ya. Coba kita cek BNBR guys. BNBR sekarang lagi di area resisten guys ya. Ini resisten guys ya. Ini support, ini resisten guys. Nah, resisten guys. BNBR ini yang punya barang banyak siapa ya guys ya? Yang naikin guys, mulai tanggal 10 April sampai 16 April guys. Kok naik kenceng guys ya? 10 April YP guys. 10 April sahamnya naik 19% guys. Tapi distribusi guys. Apakah akumulasi dan distribusi itu sudah gak berlaku guys? Ini ya, 10 April naik 19% guys. Tapi ini cenderung ke distribusi guys ya, AK sama CC ini guys.
Ya coba guys, tanggal 13 guys. Tanggal 13 AK jualan lagi guys. Nih, tanggal 13 guys. AK jualan lagi. Tanggal 14 guys. Tanggal 14 ada MG nih guys, ada King ya. Tanggal 14 ada King guys. Ya, sahamnya naik 27% guys, wajar ya. Sahamnya naik di 27% ya, dinaikin oleh MG guys. Dan retailnya buang, wajar guys. Nah, tanggal 15 MG masuk lagi ya. Catatan saya MG emang akum mulai tanggal 13 April guys ya. Dia akum mulai tanggal 13 April. Tapi barangnya cuma 41 M guys. Bentar, kita urutin lagi guys. Tanggal 15 MG masih beli. Tanggal 16 MG masih beli banyak guys. Tanggal 13 sampai 16 MG barangnya banyak ya. Tanggal 17 tanggal 17 ini MG mulai distribusi guys. Nih tanggal 17 merah ya. Pelan-pelan guys. Tanggal 20 netral MG juga distribusi tapi tipis ya. Doi masih punya barang guys harusnya guys. Wah ngelag guys. Tanggal 21 tanggal 21 AK masuk gede guys ya, 97 M guys. Tapi biasanya ini ya sahamnya naik 11% guys. Tapi biasanya AK ini trader guys ya, Doi ini tektokan guys. Nah tanggal 22 AK jualan kan 60 M, MG juga jualan. In my opinion guys ya, Sideways ini guys, Sideways ini fase-fase distribusi guys ya, izin ya, disclaimer on ya. Ini AK juga buang guys. Tanggal 24 AK buang, BB nahanin guys ya, mulai tanggal 23 guys. Bentar guys, ada yang masuk lagi BB guys. AK juga buang. Tanggal 28 MG buang ya. Tanggal 29 AK buang. Tanggal 30 netral aja guys. In my opinion guys ya, saya belum berani masuk BNPR guys. Ya izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Pertama ya, MG bener masih punya barang guys. Tapi average-nya di bawah guys. Jadi MG itu masih punya barang emang guys ya. Tapi average-nya itu di bawah guys ya. Doi tadi mulai tanggal 13 sampai 16 guys. Average-nya di 194 guys. Ya. Sekarang 214 guys. Jadi saya tungguin koreksinya aja guys ya. Kita tungguin koreksi aja bos. Itu guys ya, yang pertama guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Izin ya, izin. Tuh guys. Kemudian AK juga sudah distribusi guys. AK beli 90 eman ya pada tanggal 21 ya, sampai apal guys ya. Pada tanggal 21 ini guys, beli 97 M ya. Tanggal 22 sampai sekarang guys. AK jualan guys ya, distribusi guys. Ya 104 M guys. Jadi in my opinion guys, disclaimer on ya, kalau kalian mau beli silakan sih guys. Saya lebih paling main aman-aman aja guys. Kita cari saham yang aman aja, masih kepentung-pentung guys ya. Yang high risk tambah kepentung nanti guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Lanjut guys. Tins. Cacing naga-naga, waduh guys. Tins guys ya. Habis Tins Inco guys, tenang guys ya. Habis Tins Inco guys. Tins ya, Tins. Tins guys. Sabar guys ya, tenang guys ya. Slow. Tins. Waduh, catatan saya ini smart money-nya masih di dalam sih guys. Tins ini harusnya ya. Coba kita urutin satu-satu guys ya. Catatan saya LG, PD, BK guys. Apakah benar guys ya, LG, PD, BK guys? Tins.
Iya guys ya, LG tapi bentar guys. Tapi masa sudah distribusi guys, doi guys. Tapi kalau distribusi barangnya doi di bawah guys ya, di atas guys. AZ ini retail guys ya. BB ini trader guys. Nah, BK ini guys ya. BK doi belum distribusi sih guys. Ini ya. BK aku mulai tanggal 3 Februari guys. Nih, mulai tanggal 3 Februari BK 124M di 3.800 guys. Sekarang 3.500 harusnya diskon guys ya. Kemudian CC nggak tahu barangnya ya, mulai tanggal 25 Maret guys ya. Barangnya nggak tahu banyak atau enggak guys. Kayaknya CC sudah mulai distribusi sih guys harusnya guys. Tanggal 25 Maret guys ya. CC barangnya dikit ya. Skip guys CC ini guys ya. Kita nggak usah ikutin guys. Nah LG ini barangnya lumayan banyak guys ya. Doi belum distribusi juga guys. Si LG guys. LG ini mulai tanggal 30 Desember guys. Bayangkan guys ya, aku mulai Desember sampai sekarang guys ya, 245M di 3.600 ya, harusnya diskon guys. Kemudian ada PD, bentar guys. PD ini distribusi ya sekarang ya, lupakan guys. YU Trader, ZP ini akum guys ya, tiba-tiba ada ZP yang akum guys. Mulai 14 April guys ya. 14 April guys. Bentar guys, sabar guys. 14 April, tapi barangnya dikit guys ya. Ya, barangnya dikit, kita lupakan aja guys. Harusnya masih diskon guys ya untuk teens. Karena tadi guys ya, BK punya barang di 3.800, LG di 3.600 guys. Sekarang teens di 3.580 guys. Kemudian kemarin itu sempat turun sampai ke 3.400 guys. Siapa yang nahanin guys? Kalau nahanin itu BK atau yang lain itu oke lah. Kalau yang nahanin bukan smart money-nya guys, saya wait and see dulu guys ya. Siapa tahu dikasih lebih dalam lagi guys. SS guys. SS terendahnya 3380 guys. Ya kalian cek sendiri ya nanti ya. 3380 kalian cek sendiri bid offer-nya, karena bid offer-nya masih kebuka guys ya, meskipun market tutup guys. Di XL ya atau di stock bid guys ya. Ini ya di 3410 RX ya, yang ini bukan smart money-nya ya, jadi ya OPD nih, PD guys ya, PD bentar guys. PD kayaknya ditahanin oleh PD guys, tapi PD tadi fase distribusi guys. Jadi teens tunggu smart money-nya aktif lagi guys ya. Tunggu smart money-nya aktif lagi guys. Oke guys ya, jadi teens pertama lagi diskon ya. Lagi press diskon everything ya, teens. Kemudian tinggal nunggu smart money-nya masuk lagi di bawah guys. Nah, kita baru ngikut guys ya. Lebih enak punya barang di bawah smart money guys. Itu lebih nyaman guys. Pokoknya smart money-nya itu beli terus guys ya. Kalau smart money-nya stuck kayak di DSSA guys, ya pusing juga guys ya. Itu guys. Bull sudah guys ya. Nanti recordnya saya upload di YouTube guys. Lanjut guys, Inco guys. Inco aman guys ya. Inco ini saham unrated guys. Inco ini saham unrated guys ya. Ini guys. Ini namanya Sideways Akum guys. Jadi Inco itu guys sekarang lagi sideways guys ya. Ini guys. Jadi Inco itu sekarang lagi sideways, belum breakout guys. Ini kalau sudah breakout pakai volume guys ya, sampai ini potensi ke ini guys ya. Ke 7.900 guys ya, ke 8.000 lah potensial ini guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Jadi di Inco itu ada ZP ya, mulai tanggal 16 April guys. Jadi 16 April itu sideways ini guys. Mulai sideways ini ya. Sideways ini fase-fase akumulasi guys. Nih 16 April guys.
288 M guys ya, di fase-fase sideways ini guys. 288 M ya, average-nya di 6.800-an guys. Ya nggak jauh-jauh dengan 6850 lah ya Inco ini guys. Nah, average-nya ZP ini di 6.800-an guys. Jadi Inco ya underrated guys ya, breakout kenceng ini guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Kemarin aja waktu IHSG merah, Inco ini juga nggak kemana-mana sahamnya guys ya. Nih di 6.800 yang jagain siapa guys? ZP guys ya. Nih ya. Jadi ini guys ZP. Jadi doi ini jagain guys ya. Jagain barangnya Inco di 6.800 guys. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Nih bahkan 6825 ZP juga ngebit guys ya. Ngebit guys ZP ini guys. 6850 doi nge-HK guys, 6850, tapi sama-sama ZP sih guys. Tuh guys ya, jadi aman guys. Oh kemarin terendahnya 6725 guys, 6725 guys ya, kita cek guys. 6725 juga ZP juga ngebit ya, 6750. Nih langsung jagain guys ya, ZP jagain dia guys. Jadi in my opinion Inco lumayan underrated guys. Nggak banyak yang ngomongin tapi transaksinya bagus guys. Itu yang enak guys ya, sahamnya nggak banyak ngomongin tapi transaksinya bagus guys. Nah itu enak guys, karena retail nggak banyak yang tahu guys. Izin disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Yang belum follow Twitter saya follow guys, yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Lanjut guys, BRPT guys. BRPT guys, BRPT dalam juga guys ya. Saham kalau naiknya kenceng guys ya, koreksinya juga dalam guys ya. Kemarin BRPT asingnya masuk guys. Ya. Jadi kemarin BRPT itu asingnya masuk guys ya. Nih guys. AKBKMG masuk kemarin guys. Ya, di harga di atas harga sekarang guys. 1860, 1840, 1840 guys. Sekarang 1835 guys. Ya, harusnya besok gap up sih guys. Doi ini guys ya. Kemudian kita cek ya hari-hari sebelumnya guys. Tanggal 29 guys. Tanggal 29 AK masuk ya, Akum guys. Tanggal 28. Gak tahu AK ini trader atau bukan, kita cek guys ya. Kalau dilihat gerak-geriknya itu trader guys. BRPT guys. Iya guys ya, trader AK-nya guys ya. Jadi AK-nya itu trading aja guys. Oh enggak sih guys. Jadi AK-nya ini, wah bentar guys, error guys. Jadi BRPT itu guys, jadi AK itu guys ya. Mana guys AK guys? AK fase distribusi guys. Dia mulai tanggal 29 April harusnya barangnya enggak terlalu banyak sih guys. Dia trading aja sih harusnya BRPT guys ya. Ini 29 April di 1900 guys. Sekarang BRPT di 1800 guys ya. Itu guys, kalau kalian pengen punya barang di bawah barangnya AK guys, boleh tuh guys ya. Untuk BRPT saya pribadi buat NC dulu guys ya. Tungguin HP ya. Henan Putih Ray itu nahanin guys. Tungguin HP itu broker identik dengan Pak PP itu nahanin barang di BRPT guys. Kalau doi itu nahanin barang di BRPT guys ya, lumayan menarik guys. Gitu bos ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys.
Lanjut bos, VKTR guys. VKTR kemarin rebound guys ya. Keren guys. VKTR kemarin rebound guys. VKTR itu yang punya barang banyak kan KI guys ya. KI itu kan apa namanya guys? KI itu pengendalinya dari VKTR guys. Nah ini guys ya. VKTR itu guys, KI itu saya lupa guys, ngumpulin barang mulai kapan guys ya? Udah lama ini KI ini guys. Jadi VKTR itu kemarin XL guys ya, yang beli banyak guys. XL ini siapa nih guys ya? Apakah Doi guys? XL kayaknya Doi nih guys ya. Mulai tanggal 22 Januari guys. Oke guys, ya mulai tanggal 22 Januari guys. Sampai Apple guys, saya sampai lupa guys. Ini guys ya. Barangnya di 860 guys. KI ini guys. XL ini ya, XL ini tahu saya guys ya. XL ini bukan retail harusnya guys. Wheels ini ikan guys ya, XL ini guys. Jadi KI di 860 sekarang di 900 ya. Kemarin kesempatan guys ya harusnya guys. Kemarin turun sampai 835 guys ya, 855 guys. Gitu guys ya. Coba kita cek bid offernya guys, VKTR guys. VKTR terendahnya 820 guys. XL, nah ini guys ya, XL ini XL ikan ini guys ya. Tuh guys. Menarik guys VKTR guys. Disclaimer ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. XL-nya VKTR itu bukan XL orang biasa guys, bukan XL retail guys ya. Itu doang guys. Kemudian KI ya, kalau saya nungguin harga di bawahnya aja guys. Ya, kalau turun di 800 atau di bawah 800 enak guys ya. VKTR guys ya, boleh kita kolek-kolek guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Guys udah guys ya. Sudah jam 8 guys ya. Alhamdulillah guys. Yang belum follow Twitter saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys ya. Oke guys, thank you guys.